Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, di kesempatan yang sangat baik dan sangat mulia ini, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita daripada tempat tinggal kita menuju rumah Allah ini dalam rangka kesyukuran dan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba mukmin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia meniti jalan yang beliau ajarkan sejak dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini pula tidak lupa kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa itu kita mampu untuk selamat di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat kelak. Hadirin sekalian, dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala merangsang kita semua, memberikan motivasi kepada kita semua untuk meraih ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa misalnya metode yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan cara menyadarkan bahwa manusia itu tidak luput daripada dosa dan kesalahan, serta manusia itu senantiasa belum mampu untuk menjadi insan yang baik dalam kehidupannya. Hal itulah hadirin sekalian yang akan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa berusaha berbenah dan memperbaiki diri untuk senantiasa mengarahkan pribadi kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Sebagaimana salah satu ayat yang Allah sebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in senantiasa termotivasi baik dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran maupun apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Maka hadirin sekalian, setiap ada atau datang motivasi yang datang kepada mereka, maka mereka tidak ada satupun yang menolak. Mereka menyambutnya dengan hati yang riang dan gembira. Mengapa tidak hadirin sekalian? Karena ridha dan surganya Allah merupakan dambaan setiap mukmin. Hadirin sekalian, ada banyak jalan menuju ridha dan surganya Allah. Maka kalau kita lihat, setidaknya ada 3 macam jalan utama yang bisa kita tempuh dalam kehidupan dunia ini untuk menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hadirin sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin
untuk membebaskan diri dan hati kita daripada perasaan atau penyakit iri dan dengki. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada satu hari kami duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari beliau memberikan beberapa nasihat kepada kami. Lalu kemudian beliau bersabda, "Yatlu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Tidak lama lagi, kata Rasul, akan datang, tidak lama lagi akan lewat seseorang laki-laki yang merupakan penghuni surga. Laki-laki ini belum wafat, masih hidup di dunia, akan tetapi Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa laki-laki ini merupakan penghuni atau penduduk surga. Maka para sahabat kemudian penasaran siapa yang laki-laki tersebut yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu muncullah seorang laki-laki daripada kalangan sahabat Ansor. Jenggotnya masih basah meneteskan bekas air wudu, sedangkan tangan kirinya sambil menenteng kedua sendalnya. Hal ini hadirin sekalian diucapkan Rasulullah sebanyak 3 kali. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang merupakan penghuni surga, sebanyak 3 kali. Kemudian ketika majelis itu bubar, Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau, maka sahabat-sahabat pun ikut membubarkan diri. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As merasa penasaran, kemudian ia mengikuti laki-laki tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya Abdullah bin Amr ini ingin mengetahui lebih dekat apa kiranya amalan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sehingga ia divonis oleh baginda Rasul sebagai penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr meminta izin kepada laki-laki atau sahabat Ansor tadi untuk menginap di rumahnya selama 3 hari sambil mengamati kira-kira perbuatan apa yang bisa ia tiru. Kemudian hadirin sekalian, singkat cerita, ketika Abdullah bin Amr sampai di rumahnya, menginap dari malam ke malam sampai 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr tidak menemukan satu amalan yang istimewa daripada sahabat Ansor ini. Abdullah bin Amr tidak melihat satu amalan yang spesial yang dilakukan oleh penghuni surga yang dikatakan oleh Nabi SAW ini. Hanya saja hadirin sekalian, ia ketika bangun di tengah malam, ia membolak-balikkan badannya sambil berzikir kepada Allah, mengunyap tasbih, tasmih, tahmid dan takbir. Kemudian ketika 3 hari sudah berlalu, maka Abdullah bin Amr menanyakan kepada sahabat tadi, "Wahai Ansar, mengapa engkau disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga, sedangkan aku melihat selama 3 malam aku menginap di rumahmu tidak ada amalan yang istimewa yang kamu lakukan?" Maka singkat cerita hadirin sekalian, sahabat Ansar tadi menjelaskan kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah bin Amr, sungguh itulah kenyataan seperti yang engkau lihat. Tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan, akan tetapi satu hal yang senantiasa aku jalankan dan aku perhatikan, tidak pernah terbetik rasa tidak tulus terhadap seorang muslim pun di dalam hatiku, dan aku juga tidak pernah iri kepada seorang pun atas sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepadanya." Maka hadirin sekalian, sontak Abdullah bin Amr mengatakan kepada sahabat Ansor tadi, "Hadhihi allati balagat bik wa hiya allati la nutik." Inilah sebenarnya amalan yang telah mengantarkanmu kepada kedudukan tersebut, dan justru inilah amalan yang belum sanggup kami lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jalan yang kedua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita untuk menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maknanya adalah memperbanyak salat, tidak hanya salat wajib dan fardu, kita juga harus senantiasa menambah dengan salat-salat nafilah atau salat-salat sunnah. Hadirin sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwasanya ia berkata, pernah satu ketika ia datang kepada Nabi SAW di rumah beliau. Abdullah kemudian Rabi'ah bin Ka'ab kemudian menyiapkan air wudu untuk Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kemudian bersabda kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku." Kemudian Rabi'ah menjawab, "Aku minta untuk dapat menemanimu di surganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi menjawab, "Apakah hanya itu saja permintaanmu wahai Rabi'ah?" Kemudian Rabi'ah menjawab lagi, "Ya, hanya itu saja wahai Rasulullah." Kemudian bersabda, "Jika itu memang maumu,
maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan jalan kamu perbanyak sujudmu. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan Abu Dawud. Maka hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita semua bahwa salah satu jalan yang dapat kita tempuh untuk meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak salat, dan juga tidak hanya kita jalankan kewajiban kita 5 waktu salat dalam sehari semalam, akan tetapi kita tambah dengan salat-salat sunnah. Hadirin sekalian, kemudian jalan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk meraih ridho dan surganya Allah adalah kita berusaha untuk senantiasa menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan, hadirin sekalian, baik itu berupa duri, benda tajam atau apapun yang dapat mengganggu jalannya kaum muslimin di jalan tersebut, ternyata bisa membawa seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga menerangkan kepada kita. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh beliau, sungguh kata Rasul, aku telah melihat seorang laki-laki berjalan mondar-mandir di dalam surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal yang sepele, karena sebuah pohon yang ia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki berjalan melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan. Lalu ia berkata, demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini daripada kaum muslimin agar mereka tidak terganggu daripada jalan ini. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga dengan asbab perbuatannya itu. Hadirin sekalian, mungkin kita lihat betapa sepelenya hal yang ketiga ini yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya menyingkirkan gangguan daripada jalan. Akan tetapi dampak dari perbuatan yang sepele ini akan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin lainnya. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, jalan menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala memang terbentang sangat banyak. Semoga keterangan-keterangan yang disebutkan di atas yang mungkin menurut kita sederhana akan mampu memotivasi kita semua untuk senantiasa beramal saleh, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun itu kita anggap kecil, meskipun itu kita anggap sepele. Maka mudah-mudahan dengan itu semua kita mampu untuk meraih ridhonya dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ternyata surga itu bukan hanya milik orang yang kaya. Surga itu bukan hanya milik orang yang punya jabatan dan kedudukan yang tinggi. Surga bisa diraih siapapun, baik itu pejabat maupun rakyat jelata, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Maka hadirin sekalian, setiap daripada kita punya kesempatan yang sama untuk meraih ridho dan surganya Allah, karena yang Allah takar daripada kita semua bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan jabatan, ataupun bukan harta kekayaan kita, akan tetapi yang Allah takar dan ukur daripada kita semua adalah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan hati dan kepala kita, senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa beramal saleh, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan
yang kebaikan itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, yang kebaikan itu tidak hanya kita tujukan untuk diri kita sendiri, akan tetapi lebih dari itu kita menebarkan kemanfaatan kepada masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.